saya ngebentuknya biasanya kalau pembentukan pertama, pembentukan kedua, bahkan yang ketiga itu antara dikawat dan tidak, tergantung jenis pohon yang biasanya saya cukup cut and grow di pembentukan pertama, pembentukan kedua, dan kadang-kadang di pembentukan ketiga juga masih cut and grow. Nah, untuk pohon sisir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dobo dimana saja berada, kembali lagi bersama saya di Dosen Bonsai Channel. Pada malam hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat semua menyangkut pembentukan yang kedua dari pohon sisir saya ini. Ini pohon sisir cukup bagus ya para sahabat, berkarakter sekali ini pohon. Namun cabang-cabangnya masih kecil-kecil, ini belum sebesar rokok, padahal batangnya sudah lumayan besar dan cukup ngepen ya, kalau kata orang Sunda itu sudah nirus. Pohon ini betul-betul bagus sekali. Saya dapat dari teman saudara Epuy. Halo Bang Epuy. Dan ya, bagi saya ini cukup berani sekali, walaupun ketika itu masih bonggol ya, tapi ini sudah lumayan subur. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin cut and grow saja. Saya ngebentuknya biasanya kalau pembentukan pertama, pembentukan kedua, bahkan yang ketiga itu antara dikawat dan tidak, tergantung jenis pohon yang biasanya saya cukup cut and grow di pembentukan pertama, pembentukan kedua, dan kadang-kadang di pembentukan ketiga juga masih cut and grow. Nah, untuk pohon sisir ini karakternya maksudnya karakter batangnya sudah bagus ya, posisinya itu sudah terarah ke posisi depan, belakang, samping kiri, samping kanannya itu sudah bagus. Karena di pembentukan pertama sengaja saya bentuk cut and grow dan sudah saya trap satu persatu. Nah, di sini ini udah sekitar berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan mungkin ini, dan potnya terlalu kecil, ini mestinya harus pot besar, dan belum saya rubah ketika dikasih sama Bang Epuy ke saya. Mungkin nanti setelah proses pembentukan kali ini akan saya ganti potnya dengan yang lebih besar, biar betul pertumbuhannya cepat besar, cepat tumbuh, dan tambah subur lagi. Jadi begitu para sahabat, ini akan cut and grow saja. Kalau versi orang Bandung itu asrim dulu saja, seperti saya menggarap pohon 1000 bintang itu, bisa dicek di video saya, itu dibikin broom saja. Nanti kalau sudah mengisi samping kiri, samping kanan, depan dan belakangnya, nah baru di situ proses percabangan dan pengaturan cabang, baru saya mulai untuk dikawati atau di wearing. Itu saja para sahabat, tidak akan saya pruning dulu, biarkan saja daun-daunnya ada, karena prosesnya hanya proses brooming saja. Itu para sahabat.
Nah para sahabat, proses cut and grow nya saya bentuk seperti ini ya. Biarkan saja dia membentuk segitiga dulu, karena ini cabang-cabangnya masih kecil, belum sebesar rokok, ini masih kecil sekali. Ini bisa dibentuk seperti ini. Nanti kalau sudah ada cabang utamanya dari batang yang ada ini, yang besar ini batang, lalu ada cabang sebesar telunjuk, bahkan bagusnya sebesar jempol tangan. Nah kalau sudah ada cabang itu dan cabangnya sudah sebesar ini, nah baru perantingannya itu kita gunakan untuk pengawatan wiring. Kalau proses seperti ini biarkan saja dulu cabang-cabangnya itu membesar sebesar jempol, biar kesan natural tidak dibentuk dengan kawatnya itu dapat. Jadi biasanya saya kalau membentuk percabangan itu saya selalu menggunakan metode cut and grow. Kalau dari cabang sudah dibentuk pakai kawat, dominasi artnya itu, dominasi seni atau campur tangan manusianya itu kelihatan sekali. Tapi kalau cabang itu dibiarkan natural, hanya proses cut saja, ukuran seberapa panjang, seberapa pendek si cabang itu akan kita buat, itu pakai metode cut and grow saja. Nah baru cabang itu sudah tumbuh, perantingannya baru itu biasanya saya menggunakan pengawatan. Dan di proses pengawatan itu kalau cabang memang sudah ideal para sahabat. Nah jadi untuk proses pertumbuhan cabang yang ideal itu, kalau untuk pohon sisir bisa digunakan metode seperti ini, metode broom saja. Biarkan dulu aja segitiga, walaupun kecil-kecil nggak apa-apa, proses di broom saja seperti itu. Nanti kan ini tumbuh lagi, subur lagi, kita bentuk lagi seperti ini, tumbuh lagi, sekaligus otomatis kan percabangan akan membesar nantinya karena ketarik sama ranting-ranting yang memanjang dan membesar. Nah kalau sudah ideal sebesar jempol, nah baru kita pruning, kita proses pengawatan di ranting-rantingnya itu para sahabat. Jadi saya kira pemahaman penjelasan dari saya tentang penanganan pohon sisir ini bisa para sahabat pahami dan bisa para sahabat praktekkan bagaimana membuat ataupun membentuk pohon sisir di tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga itu bisa di broom atau metode cut and grow seperti yang saya perlihatkan di video ini. Dan inilah hasilnya para sahabat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.